Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Kembali lagi bersama saya Ferdi Prasetyo di acara Jejama, jelasin pajak untuk semua. Nah, di episode yang lalu kan kita sudah membahas masalah pajak juga ya, yaitu tentang percepatan pengembalian pajak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lain nih, yaitu tentang pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan narasumber yang sama seperti episode sebelumnya, yaitu ada Mas Imam. Siang Mas Imam. Selamat siang semua. Selamat siang. Kemudian ada Mas Adrian. Sehat Mas? Sehat Mas, alhamdulillah. Selamat siang kawan-kawan. Keduanya ini merupakan asisten penyuluh pajak dari kantor pajak Pratama Metro. Nah, keduanya sehat ya Mas ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kan kayaknya ini kan cuacanya kan lagi beralihan ya. Iya. Kemarin tuh kayaknya panas banget, sekarang nggak, tiba-tiba sering hujan gitu kan. Takutnya fit badannya kurang fit gitu kan. Tapi semoga kita semua termasuk para kawan pajak yang nonton acara ini semuanya tetap sehat. Amin. Nah, gini Mas, jadi kita di episode kali ini akan membahas tentang pemadanan NIK menjadi NPWP Mas. Nah, buat Mas Imam nih, boleh diceritain nggak Mas, kira-kira latar belakangnya apa sih ada kebijakan untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP itu apa tujuannya dan kenapa gitu? Jadi tujuannya ya Mas Ferdi ya, kenapa kita harus melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Pertama itu pemadanan NIK ini ya Bapak Ibu ya, itu adalah menyatukan NPWP dan NIK itu menjadi satu. Jadi maksudnya nantinya kita akan menggunakan NIK itu sebagai NPWP. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah pertama untuk mudahnya administrasi. Jadi kita nggak perlu lagi megang dua kartu atau dua nomor. Ya, jadi ada nomor NPWP, ada NIK. Nah, jadi kita cukup tahu NIK aja. Jadi cukup hafalin NIK aja. Nah, itu sudah mencukupi. Jadi tidak perlu lagi banyak kartu di dompet ya. Jadi dompet bisa lebih rendah. Nah, terus yang kedua adalah ini memudahkan bagi kami ya di Direktorat Jenderal Pajak itu untuk melakukan pengawasan, juga untuk melakukan pelacakan ya, dan juga melakukan pemungutan pajak. Jadi dengan digunakannya NIK sebagai NPWP ya, kan kalau kita bertransaksi ya Bapak Ibu ya, kita beli kendaraan, kita beli rumah misalnya, itu banyak masyarakat itu menggunakan NIK seperti itu ya, untuk menggunakan NIK. Jadi untuk yang disetorkan ke lawan transaksinya biasanya mana KTP-nya gitu kan, yang diminta ya. Nah, jadi dengan begitu kita jadi mudah mengetahui si A, si B, si C itu misalnya telah melakukan pembelian ini itu. Jadi kita mudah melakukan pengawasan perpajakannya. Nah, seperti itu. Dan salah satu fungsinya yaitu tadi nanti akan adanya keadilan dan kepastian hukum ya. Dan juga nanti adanya kesetaraan dan juga administrasi perpajakan yang lebih efisien. Nah, jadi contoh misalnya dalam keadilan ya, jadi nanti wajib pajak, mungkin sekarang kan tidak semua wajib pajak itu bisa diketahui atau bisa terjaring ya, untuk diketahui kewajiban perpajakannya ini sudah dipenuhi atau tidak gitu ya. Jadi dengan adanya NIK NPWP kan kita mudah melihat si A ternyata misalnya si A ini ternyata banyak melakukan transaksi pembelian misalnya menggunakan NIK kan. Jadi kita tahu ternyata si A ini merupakan sudah menjadi wajib pajak yang wajib untuk membayar pajak misalnya seperti itu. Nah, jadi kita jangan sampai nanti si A dan si B, misalnya si B melihat ini tetangganya misalnya si B nih, melihat si A itu kan lebih kaya tapi kok nggak pernah ditagih pajaknya misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya sistem yang lebih bisa melakukan pengawasan ini, ya diharapkan nanti semua berkeadilan, si A kena pajak ya si B juga kena pajak. Adil ya sebenarnya.
Berarti intinya biar dompetnya nggak tebel ya Mas ya? Salah satu. Oh, oke. Tadi ada 3 Mas saya Iya. catat tuh. 4 sama dompet tadi ya. Enggak. Oke, kalau untuk Mas Ardian Mas, ini peraturan tentang pemadanan NIK dan NPWP itu diatur di peraturan apa ya dan mulai berlakunya kapan Mas? Oke, ya, terima kasih Mas Ferdi. Ya. Oke kawan pajak, nah kita untuk tiap aturan perpajakan kita pasti kita ada dasar hukumnya. Nah, termasuk tentang pemadanan NIK NPWP ini. Jadi kalau kita bicara aturannya ya Mas Ferdi ya, itu ada di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 112 garis miring PMK 03 tahun 2022. Nah, jadi aturan kita ada di, kita singkatnya mungkin PMK 112/2022. Nah, ini sebenarnya PMK ini karena kan PMK itu aturan turunan biasanya dari undang-undang dari aturan atasnya. Nah, karena di undang-undang HPP atau harmonisasi peraturan perpajakan juga mengamanatkan untuk pemberlakuan ini bahwa wajib pajak orang pribadi itu untuk ke depan menggunakan NIK sebagai NPWP, Mas. Nah, maka perlu adanya aturan yang mengatur teknisnya di lewat PMK ini 112/2022. Oke, nah kalau pemberlakuan mulai implementasinya itu sejak Juli 2022. Juli 2022 ya Mas ya? Ya, nah jadi mulai Juli itu kita sudah sampaikan, sosialisasikan juga tentang rencana ini. Jadi mulai Juli kemarin kawan pajak udah mulai pemberlakuan kegiatan pemadanan ini. Sampai kapan? Nah, seharusnya sampai akhir tahun ini, 31 Desember 2023 ini Mas. Dari Juli 2022 sampai akhir Desember 2023. Iya. Oh, berarti udah dari tahun lalu sebenarnya Mas ya? Ya, ini kira-kira 1,5 tahun ya. Mulai tahun ini. Nah, nantinya di 1 Januari 2024 kita mulai pakai format baru Mas. Format baru. Yang tadi jelasin Mas Imam tadi. Untuk kita perorangan, orang pribadi seperti Mas Ferdi, Mas Imam dan saya. Jadi kita kawan pajak nantinya NPWP kita yang mungkin sudah ada ini sekarang yang teman-teman udah punya itu nomornya bisa dibilang nggak kita pakai NIK masing-masing. Nah, jadi untuk wajib pajak orang pribadi pakai NIK yang ada di KTP Mas. Gitu. Terus gimana kalau badan atau lembaga kemudian orang asing yang memang nggak punya NIK gitu. Nah, untuk itu akan ada nomor khusus, nomor unik juga, yaitu 16 digit. Nah, jadi kalau dulu itu 15 digit ya Mas ya, NPWP, kita sekarang jadikan 16. Nambah 1 untuk yang sekarang udah punya lembaga-lembaga, yayasan, mungkin ada PT, CV, itu nanti ditambah 0 depannya Mas. Oh, NPWP cuma ditambah 0. Ya, karena kan nggak buat baru lagi Untuk kan? badan ya itu ya. Untuk badan. Ya, Jadi oke. untuk orang pribadi pakai NIK, untuk badan dan bukan penduduk pakai 16 digit, dan untuk yang sudah punya dari sekarang ditambah 0. Berarti yang berubah itu untuk wajib pajak badan ya lebih tepatnya ya. Kalau untuk orang pribadi cuma menyamakan ke NIK doang gitu ya. Iya. Nah, buat Mas Imam nih Mas, kan NPWP itu kan beda-beda ya Mas ya. Maksudnya kan ada yang terdaftar baru, ada yang terdaftar lama, ada yang pokoknya beda-beda lah kalau terdaftar ya. Nah, itu perlakuannya itu dan kewajibannya itu sama nggak untuk pemadanan ini atau beda-beda Mas? Jadi kan tadi PMK 112-nya itu kan berlaku per 14 Juli ya, Iya. 2022. Jadi untuk yang sudah bikin NPWP itu baru setelah tanggal itulah ya diperkirakan itu ketika mereka bikin NPWP itu kan langsung validasi NIK tuh ya. Nah, jadi ketika validasi NIK di situ berarti nanti yang NPWP baru itu langsung aktif dia NIK-nya. Untuk yang baru, karena ketika dia daftar sudah langsung validasi NIK dan kartu keluarga di situ. Nah, untuk yang NPWP lama ini kan mungkin dulu masih pakai format yang belum iktp ya, yang belum format baku itu yang 16 digit. Nah, ini mereka lah yang harus melakukan pemadanan.
yang masih waktu dulu daftar NPWP-nya masih pakai mungkin nomor KTP-nya yang belum EKTP ya, yang belum EKTP itu, yang belum EKTP itu mereka yang perlu melakukan pemadanan. Nah, bagaimana cara pemadanan ya? Untuk melakukan pemadanan, Bapak Ibu itu perlu login ke DJP online. Oh, di DJP Di online. DJP online. Bisa Ya. pakai lapor SPT ya menunya ya. Iya, situsnya sama. Oh, situsnya sama di menunya DJP ya. online. Nah, di DJP online nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil login ya, sudah berhasil masuk ke DJP online, nanti di sana akan ada menu profil. Nah, akan ada menu profil. Nanti Bapak Ibu di menu profil itu bisa lihat di situ sudah muncul atau belum nick-nya. Jadi kalau misalnya di sana nick-nya kosong, nanti terus ada tulisan di sana belum valid ya. Nick-nya kosong, itu berarti Bapak Ibu wajib melakukan pemadanan. Jadi dengan cara memasukkan nick-nya di situ. Jadi dimasukin nick-nya, terus dicek juga data-datanya ya. Dicek data-datanya sudah sesuai atau enggak, terus klik nanti validasi. Kalau misalnya datanya sudah valid, nah tinggal ubah profil aja untuk menjadikan itu valid. Seperti itu. Jadi, Iya. Nanti kalau misalnya sudah valid ya, Bapak Ibu itu bisa login ke DJP online tidak menggunakan NPWP lagi, tapi bisa pakai nick. Oh, bisa pakai nick. Nah, Berarti cukup mudah ya Mas ya, nggak perlu datang ke kantor, apa harus datang ke kantor juga nih? nggak perlu datang ke kantor, Bapak Ibu cukup bisa lewat HP ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan biasanya nih karena laporan ini setahun sekali kan orang cepat lupa nih Mas passwordnya gimana. Nah itu kalau misalkan ada yang lupa untuk login ke DJP online-nya, solusinya gimana tuh Mas? Kalau lupa login yang diperlukan pertama itu sebenarnya nomor EVIN ya Bapak Ibu ya. Nah, nomor EVIN ini bisa Bapak Ibu minta ke kantor pajak ya, bisa lewat WA, bisa lewat WA, yang paling mudah lewat WA. Nah kalau Bapak Ibu sudah punya nomor EVIN-nya, nanti tinggal lupa password aja. Diklik lupa password di halaman awal DJP online itu, klik lupa password. Nanti kita di situ bisa reset password. Nah, dengan memasukkan EVIN dan emailnya yang baru, kalau emailnya juga lupa, nanti akan dikirim link ke email. Nah di link masuk ke email, nanti kita buka di email, kita klik, kita bisa buka passwordnya, baru setelah kita masukkan password yang baru kita login lagi. Nah di situ tinggal melakukan pemadanan email. Untuk Mas Ardian ya Mas, Ya. pertanyaannya biasanya nih selama peraturan PMK 112 ini sudah dijalankan, pasti kan ada kendala lah pastinya ya. Ya. Entah itu jaringan atau bahkan wajib pajak itu sendiri. Biasanya tuh yang dialami Mas Ardian dan Mas Imam, misalkan saat membantu wajib pajak tuh biasanya kendalanya apa aja gitu? Iya. Ketika pemadanan ini. Ya, Mas. Jadi memang ketika kawan pajak melakukan pemadanan, itu gak jarang juga kita dapat info ya Mas ya. Bahkan ada juga mungkin yang pas lagi ke kantor, kok ini nggak bisa gitu, kok udah masukin yang benar nggak bisa. Nah ternyata data dari wajib pajak itu tidak sesuai dengan data dari Dukcapil Mas. Jadi kan kita juga kerjasama dengan data Dukcapil. Data kita dan Dukcapil ibaratnya saling terhubung. Contoh misalkan yang paling pertama itu, misalkan nama itu ada yang dulu di KTP-nya, misalkan ada gelarnya ya kawan-kawannya. Jadi ada yang misalkan Dokter Andes Haji Bapak siapa gitu misalkan. Nah ada yang dia menganggap itu dicatat di Dukcapil, padahal ternyata Dukcapil nggak mengaku itu. Misalkan Dukcapil cuma hanya namanya saja. Ya, misalkan enggak ya, nah misalkan Pak Imam gitu, hanya Imam. Nah, tapi ada yang menambahkan H Imam. Nah, itu ada kasus seperti itu. Kemudian sama tempat lahir juga, Mas. Tempat lahir. Ada juga yang misalkan dulu itu ada yang mengira tempat lahir itu pakai desa, Mas. Misalkan kayak saya di Banjarsari gitu. Padahal kan ketentuannya kota tuh metro. Ternyata data Dukcapil pakai kota. Nah, di situ juga makanya pertama wajib pajak pasti harus punya dulu kartu keluarga atau EKTP yang terbaru. Karena data itu biasanya data terbaru dan valid. Jadi alasan pertama biasanya data Dukcapil yang nggak sesuai dengan yang diketahui wajib pajak. Kemudian solusi dari ini ya pasti wajib pajak
Kalau misalkan yang kakak yang dia pegang itu menurut dia udah sesuai, coba ditanyakan ke bagian dukcapil. Oh, berarti kalau misalkan ada masalah di NIK atau kakaknya tetap harus tanya ke dukcapil dulu ya? Iya benar Mas, karena kita sumber datanya dari sana. Harus berdatangnya dari sana. Lalu yang kedua, ini Mas biasanya gak jarang juga yang pernah punya NPWP ganda. Bisa ya gitu ya mas? Bisa Mas. Bisa, ada kejadiannya? Ada lumayan banyak. Oh banyak ya? Banyak. Jadi biasanya bisa. Biasanya gini, misalkan zaman dulu karena kita juga belum pakai NIK untuk validasi, 2009 misalkan pernah buat Ya. NPWP. Ya. Namanya misalkan katakanlah namanya Joko gitu. Kemudian dia di 2018 buat lagi. Nah sekarang ini buat dengan NIK. Jadi punya 2 NPWP, namanya Joko untuk orang yang sama. Nah itu terkadang nicknya itu gini Mas, nicknya itu ada yang berbeda, ada yang sama. Nicknya yang beda yang sama. Nah kalau kayak gitu yang jelas kita cek, kemudian kita pilih salah satu mana yang mau kita pakai. NPWP-nya atau NIK-nya? NPWP-nya. Nicknya pasti yang terbaru, Ya, pasti. nick KTP yang terbaru. Berarti- Kemudian, oh ya, Mas. Ya, silakan lanjutin mas. Oke, satu lagi ya Mas ya. Yang satu yang ketiga ini yaitu nick atau data kependudukan yang belum online di Dukcapil. Jadi masyarakat kawan pajak karena ada peralihan dari dulu kakak lama, kakak manual ke kartu keluarga elektronik, itu kayaknya mungkin 2012-an atau 2015-an ya Mas kayaknya. Di kependudukan itu jadi banyak masyarakat juga yang belum pegang kartu keluarga baru yang udah elektronik. Nah, biasanya kalau yang belum punya kartu keluarga elektronik yang ada barcode-nya itu Mas, itu seringkali datanya nggak update. Kita biasanya sampaikannya mungkin nick bapak ibu belum online, jadi bisa ditanyakan ke dukcapil. Berarti tetap ya kalau misalnya ada kendala nick atau kakak tadi itu, apalagi kalau belum online, berarti emang harus online dulu ya nick dan Iya. katanya bisa baru bisa dilakukan validasi atau pemadanan ini ya. Nah buat Mas Imam di menu apa tuh namanya? Di menu DJP online tuh apa aja Mas yang perlu dipadankan Mas data-data kita itu? Jadi yang perlu dipadankan ya yang di menu profil tadi itu yang pertama nicknya, NIK-nya ya, NIK-nya. Terus mungkin Bapak Ibu perlu cek juga nomor HP-nya sama emailnya, sama email. Terus itu untuk menu profil ya. Jadi untuk profil terus ada tanggal lahir disesuaikan dengan KTP dan KK-nya, tanggal dan tempat lahir. Nah itu nanti dicek. Kalau misalnya memang valid, kita bisa ubah profil. Nah sebenarnya sampai langkah di sini itu Bapak Ibu sudah bisa menggunakan nick itu untuk login di DJP online. Nah itu pemadanan pertama. Maksudnya sebenarnya pada dasarnya pada langkah ini sudah cukup. Cuma nanti kita juga bisa melakukan di situ, kita kan mau benar nih ya semua datanya ya. Jadi di tab-tabnya itu nanti ada tab profil nick itu, terus ada KLU ya, kode lapangan usahanya itu disesuaikan juga dengan kondisi sebenarnya Pekerjaan kita pekerjaannya, pekerjaannya apakah kita pegawai swasta, apakah PNS atau kita wirausaha, seperti itu disesuaikan. Terus nanti ada menu data keluarga. Nah, data keluarga ini kita sesuaikan dengan kartu keluarga. Jadi di situ nanti kita akan memasukkan nomor KK dan nomor KTP dan juga nama ya, nama tanggungan kita yang ada di KK, nama istri, nama anak itu, pekerjaan juga, pokoknya informasi yang ada di KK itu nanti kita entry di situ. Nah itu nanti kalau sudah semuanya kita validasi lagi, kalau sudah sesuai KK dia kita tinggal ubah profil aja. Nah setelah itu bereslah, intinya data kita sudah valid di DJP. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Imam atau Mas Ardian, siapapun bisa jawab ya. Sebenarnya ada nggak konsekuensi kalau misalkan para kawan pajak nih lupa atau makan biarin aja lah, nggak usah dilaksanakan validasi atau pemadanan itu. Nah kira-kira ada konsekuensinya nggak nih supaya teman-teman atau kawan-kawan pajak yang nonton langsung kayak bergerak lah hatinya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi ini. Kenapa sih? Ya boleh dijawab Mas. Iya. Boleh.
Jadi kan di PMK 112 ini ya, itu memang bahwa jangka waktu pemadanan itu sampai 31 Desember ya. 31 Desember 2023. Oh iya. Nah, jadi selama PMK ini belum diubah ya, sampai saat ini berlakunya itu sampai 31 Desember. Berarti pas ketika lewat 31 Desember atau misalnya 1 Januari 2024, itu nanti NPWP yang 15 digit itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Mulai tahun depan. Mulai tahun depan. Oh, harus digunakan lagi. Jadi kita enggak, maksudnya gini. Jadi kita akan mulai per 1 Januari 2024 itu kita akan mulai menggunakan NPWP yang 16 digit. NPWP yang 16 digit, jadi tidak lagi yang pakai yang 15 digit. Seperti itu. Jadi nanti makanya banyak juga yang datang ke kantor ya untuk melakukan pemadanan itu diminta oleh si pemberi kerjanya. Disuruh sama perusahaannya, karena ya itu perusahaannya juga khawatir nanti NPWP para karyawannya ini nggak jadi nggak valid kan, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi ya memang kita masih memenuhi target yang 31 Desember itu harus sudah pemadanan. Buat kawan pajak semuanya, jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP ya. Tadi di menu DJP online ya Mas ya, secara online. Atau kalau misalkan para kawan pajak ada yang nggak bisa login, bisa ke menu lupa password ya, kemudian masukin kode EPIN. Nah kalau kode EPIN-nya juga belum punya, bisa menghubungi kantor pajak. Terdaftar atau mana aja nih? Terdaftar ya. Sudah bisa WA. Nah, bagi teman kawan pajak yang terdaftar di Metro, bisa menghubungi WA KPP Pratama Metro atau datang langsung ke kantor kita. Ngambil istirahat dulu ya Mas ya, boleh? Minum dulu Mas. Oh iya Mas. Kita sambil nunggu, kalau misalkan ada kawan-kawan pajak yang mau bertanya lewat sosial media, silakan. Kita tunggu sekitar 2 menit ya. Silakan pada kawan-kawan pajak jika ada pertanyaan langsung, nanti kita akan bacakan. Kepada tim harus bersiap ya. Aman. Kalau belum ada yang bertanya, saya aja lagi yang tanya deh Mas. Wih, Gak apa ya? boleh fokus. Enggak susah sih, enggak susah. Mulai tahun 2024 nih, kira-kira orang yang belum punya NPWP perlu daftar lagi nggak? Atau nggak perlu? Kan dari sama satu dengan NIK nih. Nah, kira-kira perlu daftar lagi atau enggak Mas? Oke, boleh. Ya, ini pertanyaannya bagus Mas ya. Karena kan setiap orang, bahkan anak kecil juga punya nick ya. Betul. Jadi gimana gitu. Nah, jadi tukar pajak sistemnya nanti itu sebenarnya hampir sama kayak kita mendaftar sih Mas. Cuma bedanya pertama yang produk dari pendaftaran nanti ya nomor NIK. Jadi yang keluar di kartu NPWP-nya sudah pakai nomor NIK. Kalau pendaftarnya mungkin bisa diganti juga dengan penyebutan aktivasi NIK. Aktivasi NIK. Jadi itu yang memang nanti bedanya yang tadi mungkin pendaftaran nanti diubah jadi aktivasi NIK. Tapi memang itu juga kita masih nunggu aturannya sih Mas. Karena kan teknis pendaftaran nanti pasti agak beda ya Mas. Kalau yang tadinya harus ngisi banyak, ya. Ini kan data-datanya harusnya bisa ditarik langsung nih dari NIK. Nah itu sih kita juga masih nunggu teknisnya. Berarti apakah untuk teknis lebih lanjut ke depannya nanti masih belum ada ya berarti ya Mas? Ya. Baru untuk kewajiban pemadanan NIK dan NPWP-nya aja ya. Ya. Menyambut tahun 2024 ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Aman? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya tarik kesimpulan untuk pada episode kali ini ya, kawan pajak dan Mas Ardi dan Mas Imam, tolong dikoreksi jika ada kesalahan dalam kesimpulan kita pada episode pemadanan NIK dan NPWP ini.
Jadi buat kawan pajak semuanya jangan lupa untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP itu maksimal 31 Desember 2023 ya Mas ya. Iya. Nah, kalau misalkan nanti tidak melakukan pemadanan itu takutnya tidak tervalidasi ketika kawan pajak ada keperluan yang menggunakan NPWP baik di perusahaan atau ketika jual beli juga ya Mas ya. Saja. Kemudian ya latar belakang diberlakukannya peraturan NIK sebagai NPWP ini salah satunya untuk memudahkan administrasi seperti yang disampaikan oleh Mas Imam tadi supaya terintegrasi menjadi satu ya, NIK dan NPWP-nya. Tidak perlu banyak kartu lagi. Dan semua kan tentu saja ketika kita ada perlu kemanapun itu kan pasti diminta NIK ya Mas ya. Jadi nggak Iya. perlu minta NPWP lagi, tapi ketika NIK sudah menjadi NPWP ya itu sudah jadi satu. Kemudian melakukan pelacakan dan pemungutan pajak. Nah, buat teman-teman pajak jangan lupa untuk pemadanan tadi ya. Kemudian keadilan dan kepastian hukum. Dan kemudian diatur dalam PMK 112 tahun 2022 yang mana sebenarnya pemadanan NIK dan NPWP ini sudah berlaku sejak 14 Juli 2022. Sudah hampir 1 tahun setengah berarti Mas ya. Berarti kan ini kita sisa 1 bulan terakhir ya. Pokoknya jangan lupa untuk teman-teman pajak untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Oke. Yang kemudian data yang perlu dipadankan itu ada identitas seperti yang di KTP ya, tempat tanggal lahir, nama, disesuaikan lagi apabila ada gelar atau hajinya atau yang lainnya. Singkatan mungkin ya, biasanya Muhammad sama M itu juga Bisa jadi, Mas. Ya, bisa dipastikan lagi pokoknya harus sama dengan yang di NIK, kemudian NIK-nya juga harus online ya Mas ya. Kemudian nomor HP dan email pastikan terupdate. Kemudian KRU sesuai pekerjaan para kawan pajak pada saat ini. Kemudian data keluarga ya Mas ya. Oke. Sepertinya sudah di penghujung acara kita pada acara hari ini. Terima kasih banyak buat Mas Imam dan Mas Ardian atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan dan informasinya. Semoga bermanfaat khususnya buat saya dan juga para kawan pajak yang menonton acara ini. Terima kasih banyak juga kepada para kawan pajak yang telah menonton acara pada siang hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Berapa menit tak? Hampir 30 soalnya.